Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai Kopma FEB Mart. Perkenalan, nama saya Muhammad Galih Priantama dengan NPM ujung NPM 182. Halo, perkenalkan nama saya Saki Fauzan dengan NPM akhir 019. Perkenalkan, saya Beginda Sayunisang dengan NPM akhir 036. Saya Cici Mulia dengan NPM akhir 155. Saya Siti Hazar dengan NPM akhir 152. Saya Dinda Trisayani dengan NPM akhir 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi di sini aku pengen nanya-nanya nih tentang koperasi yang ada di FEB Mart. Untuk sebelumnya aku pengen kenalan sama kakak nih. Kakak sebagai apa ya, Bu? Oke, mungkin aku perkenalan diri ya. Nama aku Raya Prahasti Nugroho, biasa dipanggil Raya. Aku dari jurusan D3 Akuntansi angkatan 2023 di Koperasi Konsumen Mahasiswa Universitas Lampung ini. Aku sebagai Kabid Admin atau biasa dikenal dengan Sekretaris Umum. Oke, kalau aku Yofi Fatria, aku dari S1 Akuntansi angkatan 22. Aku sebagai Kepala Bidang Usaha tahun 2020. Dulu aku sering ke koperasi di salah satu sekolah yang sebelumnya aku masukin. Aku ini dulu nggak tahu nih koperasi itu apa. Sampai sekarang juga nggak tahu. Apa ya, koperasi itu apa ya, Kak? Mungkin koperasi ya. Koperasi itu kalau misalnya di Universitas Lampung ini, Kopma Unila itu koperasi mahasiswa ya. Bentuknya itu jenis koperasinya itu koperasi konsumen. Jadi bukan simpan pinjam tapi konsumen. Jadi kita melayani ada pelanggan. Kita melakukan kegiatan jual beli lah istilahnya gitu. Jadi koperasi di FEB Mart ini itu didirikannya kapan ya, Kak? Oh, kalau untuk koperasi di FEB Mart ini didirikan tahun 2024. Jadi sudah 1 tahun. Jenisnya koperasi konsumen. Kan di Kopma ini banyak usahanya, termasuk ada di FEB Mart. FEB Mart ini termasuk ekspansi usaha Kopma yang ada di depan ke FEB Mart di fakultas gitu. Oke, untuk yang selanjutnya tuh pertanyaannya tuh struktur organisasinya tuh gimana sih, Kak? Oke, kalau di Kopma Unila itu kita total ada 27 pengurus ya. Itu terdiri dari badan pengawas. Yang pertama itu badan pengawas itu berisi 3 orang ya, yang dimana ada 1 ketua dan 2 anggota. Tugas badan pengawas itu adalah mengawasi jalannya kepengurusan itu di Kopma Unila ini. Lalu ada ketua umum, lalu ada kepala bidang, dimana kepala bidang itu kalau di Kopma Unila itu ada 6 kepala bidang, 6 bidang berarti. Yang pertama itu ada kepala bidang administrasi, itu di aku, terus kepala bidang usaha ada Kak Yofi, kepala bidang humas, ada kepala bidang PSDA, ada kepala bidang litbang, dan kepala bidang keuangan. Terus untuk kayak pengambilan keputusan gitu. Oke, kalau di koperasi Kopma Unila khususnya itu mengambil keputusan tertinggi itu ada di tangan anggota, di rapat anggota gitu. Jadi dari ketum dulu, dari rapat anggota dulu, baru diserahin oleh ketua umum. Gitu. Terus perekrutan anggota. Oke, kalau perekrutan anggota itu sebenarnya Kopma Unila itu kan merekrut anggota berjalan ya sepanjang tahun. Jadi tapi dilakukannya 2 kali Dalam 1 2 tahun. kali dalam 1 tahun. Jadi syarat untuk menjadi anggota Kopma Unila itu adalah mengikuti Diksar atau pendidikan dasar gitu. Jadi pendidikan dasar itu di Kopma Unila itu dilakukan selama 2 kali dalam 1 tahun. Jadi ada 2 periode 1 dan periode 2 gitu. Selanjutnya tuh gimana sih cara koperasi ini tuh menjaga transparansi gitu? Oke. Transparansi dari keuangannya. Ya, keuangan ya. Oke, jadi kalau untuk menjaga transparansi, kita tuh ada yang namanya laporan setiap triwulan gitu. Jadi setiap triwulan 1, triwulan 2 itu dilaporin ke pemilik Kopma Unila gitu dan dipublish gitu. Jadi transparansinya terjaga gitu. Jadi anggota tahu, semuanya tahu gitu. Mau tanya tentang keuangan dan sumber dana, Kak. Dari mana sumber utama dananya itu?
Oke, dari kalau koperasi? kalau sumber dana kan kita koperasi konsumen ya, jadi kan bergerak di bidang usaha. Jadi sumber dana paling besar itu ada di usahanya. Terus kan dengar-dengar teman-teman ada yang dibagi SHU. Nah, sistem pembagian SHU-nya itu gimana, Kak? Oke, kalau sistem pembagian SHU itu kita ada di akhir tahun dan pembagiannya itu berdasarkan laba dari usahanya gitu. Itu ada persentasenya buat SHU, ada berapa persen itu buat SHU-nya. Terus untuk mengelola risiko keuangannya itu Kopma ini bagaimana, Kak? Untuk mengelola risiko keuangannya, kita mempunyai pencatatan tersendiri buat mengelola risiko keuangannya itu, dan kita juga dibantu oleh pihak eksternal apabila ada terjadi salah pencatatan gitu. Kalau tentang produk dan layanan, nah produk atau layanan apa saja, Kak, yang Oke, kalau di bidang usaha itu ada 9 unit usaha, ada 4 retail, itu seperti di FEB Mart ini retail, terus ada Kopma Digital itu fotokopian, ada Kopma Wear, ada Unila Merchandise, Kopma Florist, dan Kopma Catering. inovasi dan strateginya biar koperasi Kopma ini biar terus berlanjut itu bagaimana, Kak, strategi? Untuk strateginya, kita dalam organisasi di Kopma ini kita punya Renstra. Jadi strategi selama 5 tahun ke depan itu sudah ada di panduannya gitu. Jadi untuk Renstra itu udah, untuk strategi inovasi itu sudah ada di tahun sebelumnya gitu. Dan apabila ada inovasi ya bakal dikembangkan di tahun ini. Oke, selanjutnya apa tantangan terbesar yang dihadapi, Kak? Tantangan terbesar dalam hal apa ini? Tentang koperasi? Dalam keuangannya atau dalam keanggotaannya? Ya, keuangannya boleh, keanggotaannya boleh. Untuk tantangan terbesar dalam keuangannya pasti pertama di usahanya ya. Apabila usahanya misal tahun ini kurang atau masih belum bisa sustain gitu, pasti di keuangannya bakal terhambat gitu. Kalau dalam keanggotaannya mungkin dalam rekrutmen anggota baru itu biasanya terkendala karena kan di tahun sekarang ini rata-rata anggota masih kurang gitu ya. Gitu. Jadi tantangan terbesar itu ya ada di anggota gitu. Oke. Selanjutnya bagaimana kontribusi koperasi terhadap ekonomi lokal gitu? Kalau ekonomi lokal sebenarnya kita belum terlalu masuk dalam ya, karena kita kan masih dalam Unila gitu, Kopma Unila gitu. Jadi kita belum terlalu ekspor keluar gitu, eksternalnya gitu. Jadi mungkin masih dalam lingkup Unila aja gitu. Ya, karena kan kita masih koperasi mahasiswa ya, jadi apa ya, ruang gerak kita masih terbatas, masih dalam Unila gitu, belum sampai luar gitu. Jadi sama ekonomi lokal belum terlalu belum terlalu ada gitu. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya tentang segala pengetahuan yang sudah diberikan ke kita. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ini meminta maaf kalau pertanyaannya kurang atau gimana. Oke, makasih ya, Kak. Iya. Ya. Oke.